Halo Sobat Kripik, welcome back di podcast Kripik Film. Di episode kali ini gue, Rangga, akan mereview salah satu film lebaran, film horor yang cukup dinanti-nanti berjudul Sewu Dino, Santet 1000 Hari. Habis nonton ini, gue jadi inget kata-katanya Ko Ahuk. Kalau berharap banyak, harus siap juga kecewa banyak. Datang ke bioskop, ekspektasi gue buat Sewu Dino emang sudah terlanjur gede. Didorong oleh bayangan sewaktu dulu membaca tweetnya Simple Man. Di Sewu Dino itu ada topik teluh. Suasananya atmosferik, terus mengarah ke body horror. Cocok dengan selera dan gue lebih suka ini ketimbang cerita KKN di Desa Penari. Jadi saat tahu akan difilmkan, gue tentu saja menyambut dengan gembira. Akhirnya dapat merasakan gimana ditakut-takutin oleh keranda yang bau banget di layar lebar. Walaupun dalam hati ada sedikit keraguan, apakah Kimo Stambul sanggup mengadaptasi kengerian Santet 1000 Hari yang hanya bermodal nanah serta atmosfer rumah antah berantah. Karena Sewu Dino menurut gue nggak bisa diperlakukan seperti horor-horor Indonesia pada umumnya, yang bergantung dengan penampakan makhluk halus. Kayak ritual memandikan Dela, kalau salah mengeksekusi maka Sewu Dino bakal celaka. Cukuplah film KKN itu aja yang hancur. Versi filmnya, gue akuin sukses mengangkut banyak elemen krusial dari materi ceritanya si Simple Man. Termasuk gubuk tengah hutan yang dijadikan lokasi untuk mengasingkan si cucu Mbah Karso yang terkena santet 1000 hari yang mematikan itu. Seram ataupun enggak seram itu emang hukumnya relatif. Tapi Sewu Dino setidaknya punya kemampuan membangun kondisi di mana penonton nantinya merasa terisolasi sekaligus juga tidak nyaman sejak awal. Apalagi kita tahu nih apa yang sedang menanti di balik pintu kayu yang reyot serta terkunci gembok itu. Secara teknikal pun Sewu Dino tidak mengecewakan, tidak asal-asalan. Visual dan tata suaranya nantinya dipikirkan benar-benar supaya kompak menghadirkan rasa mencekam yang dosisnya bisa dibilang pas. Di paruh pertama, langkah yang dipijak oleh Kimo menurut gua sudah benar. Kita diajak untuk terlebih dulu diperkenalkan sama orang-orang yang menghuni film berdurasi 2 jam ini. Singkirkan dulu penampakan. Kita diperkenalkan dulu dengan karakter-karakter di film ini. Terutama menyalami Sri, Dini, dan juga Erna yang kelak akan dijodohkan dengan Sangar Turih yang merasuki Dela. Oh, ya, ngomong-ngomong Dela, karakter yang kebanyakan nanti bakal cuma rebahan di dalam keranda bambu, sebetulnya bisa bikin ngeri, susah tidur tanpa tampang demoniknya itu. Yes, Dela sebenarnya bisa aja serem tanpa harus didemonik-demonikan tampangnya. Lengkap dengan gigi runcing mirip robot. Anak buah si Kuntet Raja Culik dari film Manusia 6 juta dolarnya Warkop DKI. Namun,
alih-alih memanfaatkan borok akibat santet lalu lebih mengeksplor segala detail ritual untuk memancing ketakutan mereka yang sudah beli tiket, Sewu Dino malahan asik menggantungkan nasib kengeriannya pada wujud Sengar Turi. Walaupun lumayan suka juga gua dengan penampakan Sengar Turi ini, apalagi tiap muncul di treatment ala film horor-horor klasik atau jadul. Tetapi kembali lagi nih, karena gue sudah berharap sumber horor di Sewu Dino itu berasal dari ritualnya, santetnya ditambah nanah-nanahnya yang bau, wajarlah pada akhirnya gue merasakan keseluruhan pengalaman bermimpi buruk ini kok jadi serba tanggung gue rasain. Meskipun Sewu Dino nggak sampai berstatus film horor yang 100% gagal total. Jadi salahnya di mana ini? Ya bagaimana nantinya Sewu Dino menerjemahkan bagian jijiknya melihat tubuh korban santet, si Della itu. Tegangnya dekat keranda berbau busuk dan ngerinya menjalankan ritual memandikan. Semuanya ngerinya terasa kendor. Tingkat keseraman yang tak sampai bikin gua ingin baca doa. Disitulah letak kekecewaan terbesar gue. Yes, disitulah letak kekecewaan terbesar gue untuk Sewu Dino. Mungkin nih, dari menit pertama mestinya gue nonton dengan mengikuti arahannya Mbak Dini. Jangan banyak dipikirkan, supaya gue bisa lebih enjoy, lebih menikmati saat harus menemani Mbak Sri dan teman-temannya membasuh Della. Well, secara keseluruhan Sewu Dino memang bukan film horor yang buruk. Hanya saja potensi untuk bisa lebih ngeri ini seperti tertahan-tahan oleh ratingnya yang cuma 13 tahun ke atas. Termasuk nih berpengaruh ke cara Kimo saat menangani adegan-adegan sadisnya. Bisa dikatakan sopan dalam tanda kutip ketimbang film atau serial arahannya yang punya tema persantetan serupa. Yes, Sewu Dino tetap mampu memberikan gue beberapa adegan yang menarik, terutama unsur misteri. Tetapi sejujurnya, mostly film ini, Sewu Dino ini meleset dari ekspektasi. Yes, kecewa, tidak sesuai ekspektasi, tapi sekali lagi Sewu Dino masih layak untuk disaksikan di bioskop. Untuk merasakan bagaimana sensasi dikejar-kejar oleh Sengar Turi yang cukup suka gue. Seperti yang gue bilang di review, gue lumayan suka dengan Sengar Turi. Sip. Thank you yang masih mau mendengarkan podcast Kripik Film di episode Sengar Turi ini. Yang mau nonton Sengar Turi, maksud gue Sewu Dino, langsung aja cus ke bioskop, diramaikan Sewu Dino. Thank you sekali lagi yang mau mendengarkan podcast Kripik Film. Gue Rangga. Ciao.